Lini tengah Real Madrid seketika bolong setelah ditinggalkan Luka Modric. Demi menambal kepergian sang maestro, Los Blancos dirumorkan membidik gelandang rekomendasi Toni Kroos. Pasukan putih juga sedang menyusun rencana untuk memulangkan pemain kesayangan grup jarum. Nico Paz yang bersinar di tanah Italia bakal menjadi kartu as baru di lini tengah El Real. Xabi Alonso juga akan mengembalikan taktik 4-4-2 demi membuat Jude Bellingham kembali gacor. Bagaimanakah siasat baru Real Madrid membangun ulang lini tengah? Mengisi lubang besar yang ditinggalkan Luka Modric. Real Madrid harus segera berbenah mencari pengganti Luka Modric. Sang maestro asal Kroasia ini bikin geger publik Madridista karena memutuskan pergi dari Santiago Bernabeu. Manajemen El Real dikabarkan ingin memulai era baru di lini tengah setelah Modric pergi. Padahal gelandang asal Kroasia ini mengaku masih ingin berseragam si putih selama mungkin. Modric sudah cinta mati dengan Real Madrid sejak bergabung pada 2012. Sejak datang ke sini, saya telah berkembang dan Real Madrid telah membantu saya selama itu. Itulah mengapa Real Madrid berarti segalanya bagi saya dan keluarga saya. Modric bahkan sudah melakukan 1001 cara untuk bertahan di Madrid. Gelandang 39 tahun ini rela memotong gajinya demi memperpanjang kontraknya pada musim panas lalu. Malahan Modric sudah ikhlas statusnya turun menjadi pemain cadangan. Bukannya luluh, El Real malah cuman memberikan sang maestro kesempatan terakhir hingga Piala Dunia antar klub. Sontak ketetapan ini membuat pemain kelahiran Zadar tersebut mengharu biru. Waktunya telah tiba. Momen yang tidak pernah ingin saya rasakan, tetapi begitulah sepak bola. Dan dalam hidup segala sesuatu memiliki awal dan akhir. Tulis Modric dalam pengumumannya. Kepergian si nomor 10 sebenarnya berlawan dengan kemauan Xabi Alonso. Pelatih anyar Los Blancos ini sudah mendesak Florentino Perez segera menawarkan Modric kontrak baru. Xabi menilai pengalaman veteran 39 tahun ini bakal berguna untuk memimpin lini tengah. Rekrut gelandang gacor, rekomendasi Toni Kroos. Kekosongan di lini tengah langsung bikin Real Madrid ambisius memboyong gelandang anyar. El Real dirumorkan tertarik mengambil playmaker yang sedang naik daun di Bundesliga, Angelo Stiller. Rupanya gelandang VfB Stuttgart ini sudah pernah direkomendasikan oleh Toni Kroos. Stiller punya skill paket lengkap untuk mengisi lini tengah Los Blancos. Ex-pemain Hoffenheim ini punya kemampuan gacor sebagai pengatur tempo. Pasalnya, Stiller rata-rata memproduksi 9,93 umpan progresif per 90 menit. Padahal pemain 24 tahun ini lebih banyak beroperasi sebagai gelandang nomor 6. Meski begitu, Stiller enggak lupa tugas utamanya sebagai pelindung barisan pertahanan. Dirinya juga lihai berduel merebut bola hingga memotong arus serangan lawan. Stiller bahkan punya karakter permainan yang sangat mirip dengan Kroos. Jebolan Akademi Bayern Munchen ini bisa mengatur jalannya laga dengan bermain simpel. Stiller lihai mengatur tempo permainan karena dia pandai membaca jalannya laga. Stiller tahu harus seberapa banyak menyentuh bola. Jarang dia membutuhkan 2 hingga 3 sentuhan, terkadang cukup sekali sentuhan. Ujar Sebastian Hoeneß, ex-pelatih Stiller. Los Blancos harus bergerak cepat jika ingin mengamankan jasa pemain 24 tahun ini. Pasalnya, Liverpool juga sangat tertarik merekrut Stiller ke Anfield Stadium. Arne Slot menginginkan sang pemain untuk mengisi posisi nomor 6 yang ditempati Ryan Gravenberch. Gelandang asal Belanda ini bakal kembali diplot bermain lebih menyerang. Namun Stiller rupanya disebut lebih tertarik hengkang ke Real Madrid. Saya akan ke Madrid jika mereka menginginkan saya akan pergi ke sana. Tentu saja ada beberapa spekulasi tentang kepindahan. Saya terkadang ditanya tentang hal itu bahkan di ruang ganti kami. Tulis media lokal Spanyol Defensa Central. Dapatkan sepatu bola premium yang harganya cuma 100 ribuan dari Hans. Cek link di bawah ini. Pulangkan bintang grup jarum. Usai menemukan pengganti Toni Kroos, Real Madrid langsung tancap gas menjemput suksesor Luka Modric. Los Blancos kembali dirumorkan ingin segera memulangkan Nico Paz. Saking seriusnya, Florentino Perez sudah siap mengaktifkan klausul pembelian kembali sang pemain. Dengan mahar 9 juta euro saja, Paz bisa digondol pulang ke Santiago Bernabeu.
Rencana ini sengaja digeber untuk menyambut ajang Piala Dunia antar klub di bulan Juni. Pasalnya Xabi Alonso sudah nggak sabar ingin memaksimalkan bakat PAS. Namun untuk mendatangkannya, Real Madrid harus bersaing ketat dengan Inter Milan. Nerazzurri dikabarkan ogah mundur dalam perburuan bintang Argentina tersebut. Manajemen klub asal kota mode itu bahkan berani mengajukan penawaran lebih tinggi dari El Real. Gak heran PAS memang berhasil menunjukkan performa gemilang selama musim ini. Tercatat dirinya sudah mengemas 6 gol dan 9 assist untuk Como 1907. Berkat penampilan apiknya, PAS langsung didapuk sebagai pemain muda terbaik Serie A musim 2024-2025. Di sisi lain, obsesi Real Madrid dengan sang wonderkid bukannya tanpa alasan. PAS dianggap punya segudang atribut yang akan berguna dalam skema Xabi Alonso. Jebolan Akademi La Fabrica ini punya teknik olah bola tingkat dewa. Di musim ini saja, dirinya rata-rata mencatat 2,3 dribble sukses dan 1,8 peluang per laga. Selain itu, PAS juga bisa ditempatkan di berbagai posisi sesuai kebutuhan pelatih. Bersama Cesc Fabregas, dirinya pernah dipasang sebagai gelandang serang, sayap kanan, dan juga false nine. Kedatangan PAS bisa menjadi pelipur lara bagi Alonso yang gagal mendatangkan Florian Wirtz. Pemain kesayangannya di Bayer Leverkusen itu dikabarkan sudah setuju berpaling ke Liverpool. Memaksimalkan potensi Jude Bellingham yang menghilang. Belum cukup dengan amunisi anyar, Xabi Alonso juga harus membenahi PR di lini tengah Real Madrid. Sang entrenador perlu menemukan posisi terbaik Jude Bellingham di skemanya. Performa gelandang timnas Inggris tersebut menukik tajam sejak kedatangan Kylian Mbappe. Alasannya karena posisi Bellingham kembali diubah menjadi gelandang box-to-box. Padahal dirinya sempat tampil gacor sebagai penyerang lubang di musim sebelumnya. Bahkan torehan 19 gol Bellingham di La Liga setara dengan penyerang murni sekelas Robert Lewandowski. Ex-Borussia Dortmund tersebut juga menjadi pencetak gol terbanyak El Real di atas Vinicius Junior. Di musim ini, insting Bellingham menumpul bak hilang di telan bumi. Minimnya produktivitas sang pemain sejatinya sudah diprediksi oleh Jose Mourinho. Bellingham akan ditarik mundur menjadi gelandang karena Real Madrid akan memainkan Mbappe, Vini, dan Rodrigo di lini serang. Dengan begitu, Bellingham akan mencetak lebih sedikit gol musim depan. Tutur The Special One. Demi mengakomodasi Bellingham, Xabi dikabarkan rela mengorbankan taktik andalannya. Pelatih 43 tahun yang terbiasa memakai formasi 3-4-3 ini bersedia melirik skema 4-4-2. Dengan pakem tersebut, Bellingham bisa diplot sebagai gelandang kreatif di sisi sayap. Sang pemain juga bakal lebih gacor jika bermain sebagai nomor 10 di belakang dua striker. Bellingham bisa lebih sering menusuk kotak penalti lawan untuk mengendus peluang gol. Bahkan Xabi juga bisa mencoba ex-pemain Sunderland ini bermain sebagai striker dadakan. Dalam skema 4-4-2, Bellingham bisa dipasang menjadi tandem Kylian Mbappe. Keduanya bisa membentuk kombinasi maut untuk membongkar rapatnya pertahanan lawan. Pasalnya, Bellingham dan Mbappe sama-sama lihai bermain di celah sempit. Dapatkan sepatu running Adidas Response yang buat larimu makin nyaman dengan harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Dengan perombakan besar-besaran di lini tengah, akankah Real Madrid bakal kembali berjaya di tangan Xabi Alonso?